Tokoh wayang ini hidungnya panjang. Tapi tahukah kamu? Dia dulu bukan manusia. Petruk adalah salah satu punakawan paling terkenal dalam dunia pewayangan Jawa, tapi sedikit orang tahu. Pada awalnya, Petruk bukanlah pelayan ksatria. Dalam sejumlah versi cerita, Petruk dipercaya berasal dari makhluk halus bernama Kantong Bolong, yang kemudian berubah wujud menjadi sosok manusia jenaka. Perubahan itu terjadi setelah ia belajar kebijaksanaan dan meninggalkan sifat buruknya. Dari sinilah muncul karakter Petruk yang kita kenal, lucu, cerdas, tapi penuh pesan moral. Walaupun tampil sebagai pelawak, Petruk bukan sekadar tokoh lucu. Dalam cerita wayang, ia adalah simbol dari rakyat kecil yang berani bicara jujur. Petruk sering menegur para ksatria ketika mereka mulai sombong. Di balik candanya, Petruk membawa kritik sosial, mengingatkan bahwa kekuasaan harus tetap berpihak pada rakyat. Petruk tidak berjalan sendiri, ia bagian dari 4 punakawan, Semar, Garen, dan Bagong. Meski berbeda bentuk dan sifat, mereka saling melengkapi. Petruk adalah yang paling tinggi dan paling jenaka. Ia sering menggoda Garen dan Bagong, namun tetap menghormati Semar sebagai sosok bijak. Dari sinilah kita belajar bahwa persahabatan tidak butuh kesempurnaan, hanya ketulusan. Dalam lakon terkenal Petruk Dadi Ratu, Petruk pernah menjadi raja. Tapi bukan karena ia ambisius. Ia justru dijebak oleh kekacauan dunia dan terpaksa naik takhta. Saat berkuasa, Petruk menunjukkan bahwa orang sederhana pun bisa memimpin. Tapi juga bahwa kekuasaan mudah membuat siapapun lupa diri. Lakon ini adalah kritik halus untuk pemimpin yang lupa rakyat. Bentuk Petruk yang aneh ternyata penuh makna. Hidung panjangnya melambangkan kejujuran. Orang jujur tidak takut tampak panjang. Tubuhnya yang kurus menggambarkan kesederhanaan. Sementara tawanya menunjukkan bahwa hidup tidak boleh terlalu dibawa serius. Petruk mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang terlihat lucu. Hingga sekarang, Petruk tetap hidup dalam komik, teater, hingga meme modern. Meski berasal dari dunia wayang, karakternya relevan di era digital karena pesannya universal, jujur, sederhana, dan apa adanya. Tapi pertanyaannya, kalau Petruk hidup di zaman sekarang, menurut kamu dia bakal jadi konten kreator, komedian, atau malah kritikus sosial?